Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKS, salam Quality Service Kensa. Jadi hari ini kita ada di ruang tenaga administrasi SMK Negeri 1 Ternate, kantor SMK Negeri 1 Ternate. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Pak Katas. Jadi mau tanya-tanya nih aktivitas hari ini, karena tadi lihat layanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di tenaga administrasi sendiri, awal pagi itu saya selaku kepala tenaga administrasi, yang pertama saya lakukan adalah mengingatkan teman-teman untuk absensi setiap pegawai. Itu kita memulai dengan absensi, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang masih belum kami selesaikan di waktu kemarin, itu yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan tugas kami sebagai tenaga administrasi. Kemudian di hari ini mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang perlu kami selesaikan hari ini, itu menjadi tanggung jawab kami untuk bisa menyelesaikan. Selain itu, kami di sini sifatnya melayani, baik itu di internal sekolah, tenaga administrasi pun sendiri, kemudian teman-teman guru, siswa, dan bahkan orang tua yang hadir di sini membutuhkan informasi, membutuhkan layanan. Kami berupaya bisa menjawab semua kebutuhan yang mereka butuhkan pada hari ini, sehingga harapan saya, tips-tips yang saya laksanakan, karena di tenaga administrasi sudah ada bagian-bagian yang menangani bagian urusan, sehingga apabila ada siswa membutuhkan data, kami arahkan ke siswaan. Kemudian ada guru yang membutuhkan kaitan dengan kenaikan pangkat atau informasi-informasi kepegawaian, kami arahkan ke bagian kepegawaian. Begitupun yang lain-lain dengan dapodik, dengan kurikulum, bahkan di persuratan, itu sudah kami ditangani oleh bagian-bagian urusan yang ada di tenaga administrasi. Berarti di sini kita ada berapa bagian? Ada bagian persuratan. Ya, kita mulai dari bagian kepegawaian, kemudian bagian kesiswaan, bagian persuratan yang disebut dengan sekretariat, kemudian dari keuangan, sarana prasarana, dan bagian kurikulum. Oh, berarti semua bagian itu ada di dalam sini ya? Dan itu yang menjadi struktur kami di tenaga administrasi. Bahkan kami membawahi beberapa wakasek yang sudah terwakili di tenaga administrasi. Apa fungsinya? Ketika teman-teman di Wakasek tidak ada berada di tempat, data itu sudah ada di tenaga administrasi, sehingga tidak lagi mengganggu teman-teman. Mungkin Bapak Ibu Wakasek sementara ada mengajar, atau Bapak Ibu guru sementara mengajar, kami sudah bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan baik siswa, orang tua, dan pihak-pihak lain yang terkait yang membutuhkan informasi itu. Oke, baik. Berarti hari ini saya lihat suratnya banyak sekali yang masuk. Apakah setiap hari surat masuknya sebanyak begitu? Tadi saya lihat. Jadi kita dengan aktivitas surat masuk ini, kami juga tidak bisa memprediksi apakah hari ini sesuai dengan kalau yang tadi memang dilihat mungkin sebanyak itu. Itulah proses yang ada atau surat yang masuk itu. Jadi sifatnya kami di tenaga administrasi melayani untuk surat masuk atau surat yang akan kami keluarkan itu sesuai dengan SOP yang sudah kami buat. Cara layanannya seperti apa sampai masuk ke? Jadi ketika ada surat masuk, dia masuk ke sini, kami di bagian persuratan akan mencatat di surat tersebut di dalam buku agenda, sehingga seterusnya memberikan lembaran disposisi. Kemudian setelah itu diserahkan ke pimpinan sekolah untuk mendisposisikan surat tersebut, dan setelah surat itu keluar, kami akan melihat seperti apa disposisi yang tercantum dalam lembaran disposisi. Kalaupun dia mengarah ke bagian, contohnya ke bagian kurikulum, berarti surat itu kita harus sampaikan ke bagian kurikulum untuk ditindaklanjuti. Sifat paten dalam arti ada surat-surat yang sifatnya harus diarsipkan untuk beberapa saat ke depan, tapi ada surat-surat yang kami diarsip hanya sifat sementara. Ketika sudah dijawab atau sudah diproses untuk disposisi sesuai disposisinya dan sudah terjawab, surat itu kami tidak perlu untuk disposisi secara permanen istilah. Oke. Berapa lama layanan legalisir ijazah untuk alumni? Untuk pelayanan legalisir sesuai dengan SOP-nya, kami hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Itu sudah bisa kami selesaikan untuk satu legalisir ijazah atau legalisir surat lain. Itu juga tergantung karena setiap lembaran legalisir itu harus ditandatangani oleh pimpinan sekolah. Kalau pimpinan saat itu berada di tempat dan lagi tidak aktivitas, tentu akan cepat ya Pak ya. Tapi kalau misalnya pimpinannya mungkin lagi rapat atau keluar daerah, berarti memang membutuhkan waktu yang agak lama ya. Ya, biasanya tetap kami berupaya untuk pelayanan lebih cepat dengan cara, contohnya kepala sekolah sedang melaksanakan tugas di keluar daerah, pastilah ada PLH.
Kalaupun beliau ada di Ternate atau ada di sini, cuma ada tugasnya ada rapat, ada apa, itu kami tetap berupaya bagaimana berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, karena mungkin apa yang dibutuhkan ini sifatnya harus secepatnya. Itu kami berupaya untuk memenuhi sesuai dengan keinginan dari pelanggan atau orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Iya. Berarti sekarang kita di sini ada masing-masing bagian ya Pak ya. Kita di sini masing-masing bagian dan itu semua punya SOP-nya masing-masing yang sudah disampaikan tadi. Jadi begini, jadi untuk pelaksanaan kegiatan di tenaga administrasi ini, yang pertama kami sudah mempunyai program kerja. Program kerja itu yang masing-masing bagian sudah kami susun secara bersama, sehingga itu menjadi panduan untuk mereka melaksanakan kegiatan setiap saat. Bahkan untuk 1 bulan, bahkan untuk 1 tahun itu sudah tercover dalam program kerja. Sementara di bagian-bagian yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan pelayanan untuk konsumen atau kepada Bapak Ibu guru, itu kami sesuaikan dengan SOP-nya. Dan kami sudah buat masing-masing bagian itu mempunyai SOP sesuai dengan bidang-bidang yang mereka kerjakan. Bagaimana yang peningkatan kemampuan pelayanannya? Ya, jadi saya sering bilang, kenapa kalau kita memberikan layanan sesuai dengan keinginan orang yang membutuhkan layanan, pastilah kita diberi apresiasi. Artinya kita diberi apresiasi bahwa di mana ketika mereka keluar dari ruangan tenaga administrasi ini atau ruang kantor ini, pastilah ada tanda semacam rasa bahagia bahwa mereka terlayani sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Tapi kalau pelayanan itu kita tidak melaksanakan secara maksimal, pasti nanti ketika terbawa keluar bahwa tenaga administrasi di SMK 1 pelayanannya belum maksimal atau kurang baik. Melihat seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pelatihan untuk tenaga administrasinya? Jadi untuk peningkatan kompetensi, baik itu secara bimbingan teknis atau pelatihan peningkatan, alhamdulillah di SMK Negeri 1 melalui pendanaan dana BOS itu juga ada dana yang disiapkan untuk peningkatan. Bahkan ini kami sudah tahun ketiga untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi, baik itu melalui BIMTEK atau IHT tenaga administrasi. Dan ini mungkin kami juga berencana di bulan November ini kami juga akan melaksanakan satu kegiatan IHT untuk tenaga administrasi dengan tujuan apa? Untuk bagaimana mengembangkan tenaga administrasi untuk memiliki kompetensi yang lebih baik. Oke, untuk ini kita sudah di akhir ya Pak ya, kita sudah di akhir. Kira-kira harapannya apa? Ya, oke. Perlu kita ketahui bersama bahwa fungsi atau kehadiran tenaga administrasi di satuan pendidikan ini atau di sekolah SMK Negeri 1, bagaimana kita membantu sekolah atau teman-teman guru untuk melaksanakan pembelajaran, itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian harapan saya kepada tenaga administrasi bahwa janganlah kita bosan-bosan untuk mengembangkan kompetensi. Dunia yang sudah begitu canggih, sudah banyak media, sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Marilah kita jangan tinggal diam dan kita berpacu untuk bagaimana mengembangkan kompetensi sehingga bisa menjawab kebutuhan di satuan pendidikan. Marilah kita bersama-sama untuk bagaimana mensukseskan kegiatan yang ada di SMK sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Satuan Pendidikan itu sendiri atau SMK Negeri 1 Kota Ternate. Oke, baik. Terima kasih sahabat SMK Negeri 1 Kota Ternate. Itulah hasil bincang-bincang kami dengan Kepala Tata Usaha serta timnya. Ada satu poin yang sangat luar biasa, jangan bosan-bosan kita meningkatkan kompetensi kita agar kita dapat memberikan layanan terbaik. Biarlah orang lain yang menilai kita itu baik ketika mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik yang telah kita berikan. Baik, dari SMK Negeri 1 Kota Ternate, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.